Selamat datang di channel Ruang Lendir dengan saya Kaijo, Kang Bacotnya Ruang Lendir. Gimana nih kabarnya? Buruh seperti saya? Keras gak tuh hidupnya? Jangan keras-keras lah, cukup pala bawah aja yang keras. Dang! Kali ini kita akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Love for Beginner. Film ini dirilis pada tahun 2012, dibintangi oleh Emi Takai dan Tori Matsuyaka. Film ini mengisahkan Tsubaki Hibino alias Atun, dedek gemes yang usianya 15 tahun. Dan sekarang ia sedang bertransisi dari SMP menuju SMA. Di sekolah ia satu kelas dengan Tsubaki Kyuta alias Karyo, yang merupakan siswa tampan dan populer di sekolahnya. Berawal dari nama belakang yang sama, Tsubaki, cinta pun bersemi di antara keduanya. Namun apakah Atun bisa mempertahankan cintanya menghadapi Karyo yang pak boy? Simak sampai tuntas. Pantune ketinggalan. Nang mak monah tak tuku bakwan. Kalau memang cinta mohon diperjuangkan. Film ini diawali dengan hari pertama Atun yang tiba di sekolahnya. Setibanya di sekolah, Atun tak sengaja menabrak Mas Karyo. Dan saat teman Karyo memanggil Karyo dengan GR-nya, Atun malah menjawabnya. Ternyata mereka berdua memiliki nama yang sama nih. Yang satu Tsubaki Atun dan yang satu Karyo Tsubaki. Sungguh nama yang estetik. Tsubaki. Hai. Atun sangat terkejut-kejut begitu tahu ternyata Karyo ini adalah bintang di sekolahnya. Terbukti dengan banyaknya ayam kampus yang menggilainya. Karena ketampanan dan kepintaran Karyo seperti saya. Atun yang memang sangat polos begitu dirayu malah menyodorkan gunting dengan wagunya. Beralasan akan memotong rambut Karyo kalau macem-macem. Rambut yang mana Mbak Atun? Mana yang kamu suka? Silahkan tekan tombol like saja. Di saat para ayam kampus akan menyerang Atun, Karyo pun membela dan berkata, "Jangan ganggu Atun. Sekarang dia pacarku, kekasih hatiku, pujaan hatiku." Dengan pedenya Karyo malah langsung nyosor bibir Atun. Lalu terjadilah reuni gigi untuk pertama kali bagi Atun. Selepas reuni gigi, Atun pun langsung pergi dan berharap semua itu hanyalah sebuah mimpi. Hari kedua di sekolah, Atun selalu diejek oleh ayam kampus penggila Karyo dan mengusulkan Atun sebagai panitia lomba antar kelas. Saat Atun mengusulkan konsep lomba, tak ada satupun manusia yang mau mendukungnya. Karyo yang juga ikut sebagai panitia mengatakan untuk membantu konsep lomba yang diusulkan oleh Atun. Tetapi dengan syarat Atun mau diajak ngedate oleh Karyo. Ini namanya modus mempermulus mendapatkan gembus yang dilakukan oleh Karyo. Dengan modal ketampanan, kepintaran, dan aura bintang seperti saya, Karyo pun mengajak satu kelas untuk mengikuti konsep dari Atun. Sepulang sekolah, Karyo langsung menagih janji kepada Atun. Tetapi Atun mengatakan bahwa apa yang diucapkan adalah keterpaksaan dan menolak Karyo sebelum Karyo menyatakan. Namun dengan bengeknya, saking sikae cangkemnya, Karyo malah menjawab, "Sing penting aku wis rasan ra urusan dhewe ra pacaran." Ge opo pacaran? Bajingan. Hari persiapan lomba sekolah pun tiba. Terlihat siswa-siswi sibuk dengan tugas sendiri-sendiri.
Mereka sangat menikmati acara, saling canda tawa penuh dengan bahagia. Tak lama adik Atun datang dengan pakaian cosplay ala-ala tawon. Sangar gak tuh? Namun kita mau sebut apa nih? Nama yang estetik, Minah tentunya. Kliwon sangat terkesempona ketika melihat Minah. Tetapi Minah malah terkesempona oleh ketampanan yang diperlihatkan oleh Karyo. Padahal Kliwon jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Di saat Atun sedang bebenah, ia dihampiri oleh Karyo. Lalu Atun mencoba memermak rambut jamet Karyo. Bercerita tentang cinta, lalu diajaknya ia untuk kencan buta. Di mana saat itu mereka hampir saja melakukan adegan reuni gigi, namun tak terjadi. Hari kencan pun tiba. Namun Atun ditertawakan Karyo karena memakai baju yang seadanya. Karyo yang peka langsung membelikan baju untuk dipakainya. Begitu terkesemonanya saya ketika melihat Atun yang sangat berbeda dengan pakaian barunya. Dibalut dengan gaya rambut baru yang digarap oleh Samsul. Selesainya ganti gaya, mereka langsung gas ke home theater. Karyo yang sudah terkesempona dengan penampilan baru Atun langsung ingin menggejotnya. Namun naas sejuta naas, penolakanlah yang diterima. Setibanya di rumah, Atun yang galau langsung disamperin adiknya. Karena rebutan baju, akhirnya sobeklah baju itu. Sepulang sekolah, Minah menghampiri Karyo yang sedang bekerja. Minah yang terkintil-kintil merayu Karyo dengan kekuatan penuh, full time maksimal. Atun yang sadar bajunya tak ada di rumah langsung mencari Minah adiknya. Ternyata Minah sedang mengapeli Mas Karyo. Karyo yang tak terima lalu ngoceh kenapa bajunya dipinjamkan ke adiknya. Atun menjelaskan kalau bajunya diambil tanpa izin darinya. Saat liburan musim panas tiba, terlihat mereka berempat yang sedang pergi ke pantai. Mereka saling berpasang-pasangan bermain air lalu tembak-tembakan. Selesai bermain, Minah menghampiri kamar Karyo. Namun sinyalnya mati nih. Ini sial ya. Namun sialnya ternyata Kliwon lah yang ada di sana. Atun yang sedang santai di pantai diberitahu tempe gembus kalau adiknya sedang OTW enak-enak. Atun yang konsepnya kakak siaga langsung menghampirinya. Setelah keduanya banyak bacot, gelut tidak karu-karuan, akhirnya mereka pun menemukan titik temu. Akhirnya Minah merelakan Karyo untuk disukai kakaknya. Lalu Minah akan berpasangan dengan Kliwon. Karyo yang sedang di tempat teleskop sangat terkaget-kaget ketika dihampiri oleh Atun. Di sana mereka saling gibah nganan ngiri, lalu mereka membuat janji untuk keduanya. Bahwa di tahun berikut mereka akan selalu datang di tempat yang sama. Di sana Atun pun memberanikan diri untuk menyatakan kalau ia mencintai Mas Karyo. Tetapi Karyo malah meninggalkan Atun sendiri di sana. Gara-gara peristiwa itu, Karyo seperti menjauhi Atun. Liburan musim panas pun usai. Mereka mulai bersekolah seperti biasa. Namun yang tak terbiasa yaitu perasaan Atun dan Karyo yang sedikit terumbang-ambing. Karyo teringat akan luka yang ditinggalkan sang ibu ketika hari ultahnya. Oleh karena itu, Karyo sangat benci saat hari ultahnya. Dengan otak yang kreatif maju seperti saya, Atun dibantu oleh Minah, Kliwon, dan Tuyem mengasih kado kepada Karyo sebelum hari H. Karyo sempat menolak kado yang diberikan oleh Atun.
Ia malah mengajak padu Atun, mengajak gelut. Maka terjadilah debat yang tak terelakkan. Di saat Karyo ingin pulang, kata-kata Atun mampu meluluhkan hati Karyo. Lalu adegan mesra pun terjadi. Setahun berlalu, mereka telah melewati banyak cerita dalam cintanya. Saat Atun yang ingin naik gurungan manuk, Karyo malah tidak mau ikut dengannya. Lalu Atun munggah sendirian. Di dhuwur, Atun sangat galau maksimal. Saat ingin keluar, ia malah diseret oleh Karyo untuk naik lagi. Lalu adegan mesra-mesraan pun terjadi di atas sana. Saat mereka ngopi bareng, mereka dikagetkan oleh kedatangan Yati. Nah, Yati ini adalah cinta pertama Karyo saat masih SMP. Lalu Atun dan Yati pun berkenalan. Namun sangat terlihat wajah Karyo yang kikuk, bingung, bercampur aduk seperti adonan semen. Di saat jalan-jalan, Atun merasa sangat cemburu. Lalu ia pun metal dari rombongan yang sedang jalan-jalan. Ini metal itu bahasa Jawa ya. Saya itu wong Indonesia tapi tidak terlalu pintar bahasa Indonesia, yo jadinya yo agak peleguk gini kalau ngomong. Maaf ya, ini ada suara ngeng juga. Karyo yang akan pergi ke sekolah malah mendapat kabar kurang menggairahkan dari sang wanita tercinta, yaitu ibunya. Setibanya di sekolah, Atun mencoba mengajak Karyo untuk nonton film. Namun tertolak karena Karyo pergi dengan sang mantan, yaitu Yati. Akhirnya Atun pun berangkat sendiri. Di sana ia bertemu dengan ayah Karyo dan mengobrol ngalor ngidul tidak garu-garuan. Sepulangnya Atun dari nonton film, Atun malah melihat Karyo yang sedang bersama dengan Yati. Hati Atun rasanya sangat terpukau. Terpukul. Sakit ya ini ya. Atun yang berlari dikejar oleh Karyo. Karena capek sayah, Atun pun memutuskan untuk mandek di jembatan. Di situ adegan padu pun terulang kembali. Karena luka, Atun pun ingin putus dan meninggalkan Mas Karyo tercinta. Terlihat Atun yang sedang meratapi kesedihannya. Demi membuktikan bahwa ia lebih dari Yati, Atun pun mulai dengan menjadi model di PT Mas Samsul. Di sana Atun curhat atas apa yang dialami kepada Samsul. Karena merasa kurang cocok jadi model, Atun memutuskan untuk menjadi penata rambut. Karyo yang belum move on selalu mengintai kegiatan Atun. Sampai ia diberitahu Samsul bahwasanya Atun sangat mencintainya. Dari situ Karyo pun mulai sadar untuk memperjuangkan cintanya. Di rumah, ayah Karyo mencoba menceramahi anaknya agar ia memaafkan sang ibunda. Hati yang luluh membuat Karyo menemui ibunya yang sedang berada di RS Ranum Kumbolo. Terlihat Yati yang masih menginginkan Karyo mencoba untuk merayunya. Namun Karyo masih di tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan cintanya kepada Atun dan menolak ajakan yang ditawarkan oleh Yati. Karyo yang tertinggal kereta terus berlari untuk ke tempat yang mereka janjikan. Di sisi lain, Atun yang sedang diantar Samsul telah sampai di sana. Terlihat Atun sangat galau karena Karyo belum sampai di sini. Saat diambang keputusasaan, Karyo pun sampai di sana. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Tak ketinggalan reuni gigi, pelukan, lanjut adegan haram pun terjadi. Lalu film pun berakhir.
Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini yaitu tentang perjuangan. Entah kamu cowok, cewek, kalau memang cinta, perjuangkan. Hilangkan rasa malu karena rindu, obatnya kentu. Bersatu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat kalian yang suka silahkan tekan like-nya. Nek kowe ra seneng ra urusan, iki konsepe maksa kowe kudu seneng ra urusan.